Udah. Mbak Dewi, nanti Ya. sore tolong agak kenceng ya. Oh gitu. Iya. Segini. Saya mau tanya apakah Mbak Rintik Sendunya udah siap juga di sana? Kenapa? Sorry. Mbak Rintik Sedunya udah siap? Udah siap. Udah siap ya ke Iya. sana ya. Oke. Makasih. Selamat datang para peserta Jakarta Content Week 2020. Terima kasih sudah bergabung di acara pada hari Kamis ini, tanggal 12 November 2020. Bersama saya Dewi Ria Utari yang akan memoderatori dan akan mengajak teman-teman sekalian untuk ikut bertemu dan berbincang dengan Rintik Seduh, penulis muda, cerdas, berbakat, cantik tentu saja, yang akan saya ajak berbincang-bincang tentang prestasi beliau dalam acara yang berjudul From Bite Size to Life Size. Untuk itu saya ingin, sebelum saya memulai acara, saya di sini di studio di Convention Hall Smesco Indonesia akan membacakan sedikit tentang biodata dari Rintik Seduh. Rintik Seduh adalah nama populer dari Nadifa Alia Sana. Saya akrabnya memanggilnya dengan Sana. Sana sudah mengeluarkan buku, ada 7 buku yang saya terima judul-judulnya, yaitu JIS NNI, kemudian JIS NN2, kemudian buku Rahasia JIS, kemudian buku keempat adalah Kata, dan kemudian buku kelima kolaborasi dengan almarhum
penyair terbesar Indonesia, Profesor Sapardi Djoko Damono, yaitu judulnya Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang. Kemudian buku ke-6 yang saya sangat suka sekali, buku Minta Dibanting, yang diterbitkan oleh, kalau tidak salah, Gramedia Pustaka Utama ya. Dan kemudian oleh buku ke-7 adalah GIS dan N3. Kenapa Jakarta Content Week menghadirkan Kak Sana, menghadirkan Rintik Seduh dalam title acara From Bite Size to Life Size? Karena melihat bahwa saat ini perkembangan teknologi telah mengantarkan para konten kreator, para penulis, tidak hanya mengantarkan ide mereka, tulisan mereka ke dalam format buku, tapi juga format audio, format digital lainnya, format-format yang tadi saya dengar sebelum berangkat ke sini melalui podcast. Dan Rintik Seduh sangat populer dengan podcast-podcastnya, saya sangat suka sekali, terutama untuk mengiringi kesibukan tiap hari. Dan saya rasa melalui karya-karya Rintik tersebut, kita semua jadi ikut termotivasi, ikut menyukai sastra dan literasi. Untuk itu saya ingin memanggil Sana. Halo. Halo, Apakah sudah bergabung? Halo, apa kabar Sana? baik. Baik. Ini di rumah? Di rumah. Di rumah. Lagi sibuk apa kok nggak bergabung ke sini? Saya pengen ketemu loh sebenarnya secara langsung. Aku lagi ada tanda tangan buku dan ngerjain gambar untuk bukuku selanjutnya. Jadi kayaknya di rumah aja dulu deh. Aduh, iya ya, keputusan yang bijak, karena kami semua para penggemarmu sangat antusias dan sangat menunggu karya-karyamu selanjutnya. Ini untuk buku ke-8 berarti ya? Iya, untuk buku ke-8. Oke. Saya sangat semangat sekali. Karena saya juga salah satu penggemarnya Sana. Ah, Iya, tadi saya jangan gitu. dengerin yang jalan pulang waktu saya nyetir ke sini, dan kemudian saya lupa judulnya, tapi podcastnya itu saya tadi dengar bagaimana Sana mau lebih memilih menulis karena sangat introvert, tidak menyukai bercerita secara langsung. Dan saya rasa karena suaranya Sana yang sangat lembut, dan juga isi-isinya tuh sangat inspiratif, sangat memberi semangat, terutama bagaimana podcast Sana itu memberikan bahwa tidak melulu hasil ya, tapi bagaimana kita harus bersemangat terhadap proses yang harus kita jalani. Itu saya sangat suka sekali. Mungkin untuk awal saya ingin mengajak Sana menceritakan, jadi jangan nulis hari ini, jangan nulis tapi bercerita. Bisakah Sana cerita awal mula ketertarikan Sana dalam dunia tulis menulis? Oke. Jadi sebenarnya simpel sih. Waktu aku sekolah, Ya. aku tuh sosok anak yang nggak punya teman, jarang main. Masa Jadi sih? kalau di komplek di komplek perumahan tuh padahal seumuran, tapi aku nggak punya waktu untuk main karena anaknya les banget. Jadi semua les tuh aku kerjain gitu, karena ibuku punya prinsip dimana aku harus cobain banyak hal, terus aku pilih satu. Ternyata dari sekian banyak les itu, aku justru tertarik dengan satu-satunya hiburan yang ibuku kasih, yaitu buku. Jadi waktu itu buku 5 sekawan, Enid Blyton, judulnya Memburu Kereta Api Hantu. Aku masih ingat, itu kelas 3 SD. Justru hiburan simple itu jadi sebuah ketertarikan yang berbeda di bidang yang lain. Aku ngerasa dari buku aku bisa kenal dengan dunia yang berisik yang sebelumnya aku asing banget gitu. Dan dari buku aku bisa merasa punya teman, merasa berpetualang langsung walaupun itu cuma dari rumah. Sedangkan aku kan emang anaknya rumahan banget nih, jadinya kenal buku jadi ngerasa punya lebih banyak teman gitu. Dan aku pikir orang yang suka baca buku pasti kan terlintas gitu di pikirannya bahwa one day I want to write my own story gitu. Aku pengen suatu hari bisa punya buku sendiri. Ya kayak orang suka nyanyi pasti kan pengen punya lagu sendiri, dan itu
yang aku impikan sejak kecil. Ah, Dan kupikir aku akan punya buku umurku 30 gitu Kak. ah, ah. Ternyata kejadiannya terlalu cepat dari prediksiku, jadi ya sudah dijalani aja. Terlalu cepat tapi saat yang tepat kan? Saat yang tepat. Nah, kira-kira kenapa ketika Sana menulis dan kemudian memproduksi karya-karya tulisan Sana, kemudian memilih nama Rintik Seduh? Hmm. Gimana ceritanya? Em, Sebenarnya aku tuh nggak pernah kepikiran akan menjadikan pada awalnya akan menjadikan Rintik Seduh sebagai sebuah nama pena. Ya. Ya karena pada saat itu yang kupikir adalah aku mau nulis tapi orang nggak perlu tahu aku yang nulis. Hmm. Karena pada saat itu tuh ya karena nggak punya teman, nggak punya dukungan dari teman-teman gitu. Jadi ya aku pikir supaya lebih bebas dan akunya jadi nggak punya pressure gitu, ya udah aku pengen nulis dimana orang tuh nggak perlu tahu itu Sana, namanya Sana, atau teman sekolah nggak perlu tahu aku nulis gitu. Jadinya aku cari nama yang kira-kira apa ya yang relate sama tulisan-tulisanku nanti, dan karena aku tahu tulisanku yang akan aku bagikan nanti adalah tulisan yang mungkin sedih tentang kegelisahan aku, keresahan aku. Jadinya aku ambil seduh yang diambil dari seduh sedan, misalkan tangis habis menangis. Iya. Aku pasangkan dengan rintik. Aku lebih suka rintik daripada hujan karena rintik lebih memudahkan dan gak semerepotkan hujan. Jadi aku pasangkan dengan rintik supaya teman-teman yang membaca tulisanku itu sedihnya bisa seperti rintik yang cepat berlalu gitu. Aduh, puitisnya. Saya jadi langsung merasa ini momen yang tepat ketemu karena kita ketemu di musim hujan dan kebetulan juga sering hujan ya. Jadi rasanya pas banget buat teman-teman yang ingin mendengarkan dan mencari tahu lebih lanjut tentang Sana, bisa membaca dan kemudian mendengarkan suara Rintik Seduh di podcast-podcastnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Sana, bagaimana pandangan Sana mengenai makin banyaknya medium publikasi tulisan, baik itu buku fisik maupun platform digital lainnya? Karena kan sekarang gimana ya, mungkin banyak sekali generasi muda yang memandang bahwa buku it's old fashion, kemudian entah gimana momennya, saya rasa Sana sangat tepat kemudian memproduksi audio dan kemudian podcast-podcast Sana yang saya sangat senang sekali ketika tadi mendengar ada satu hal yang Sana sebutkan di podcast bahwa siapa tahu mimpi itu mengejar dari belakang. Itu yang menarik sekali. Mungkin bisa Sana ceritakan pandangan mengenai tadi platform digital ini dan bagaimana Sana punya ide untuk oke deh, aku taping sendiri suaraku kemudian aku luncurkan podcast. Oke. Sebenarnya aku waktu memulai Rintik Seduh tuh kan sudah ada blog ya Kak, sudah ada blog, ada Instagram waktu itu 5 tahun lalu. Dan kupikir kehadirannya media-media digital ini, platform-platform yang macam-macam kayak blog, Twitter, Wattpad sekarang yang digemari anak-anak muda, bikin kita tuh sebenarnya nggak punya alasan lagi untuk menunda berkarya sih menurutku, karena kita udah dibikin manja banget sama semua tools yang sudah ada di dalam kamar sebenarnya. Kalau dulu orang mau bikin buku harus di print dulu, harus dikirim ke penerbit jauh-jauh gitu. Sekarang orang mau menulis bisa langsung menunjukkan tulisannya di media yang mereka pilih sendiri. Jadi menurutku agak apa ya, aku tuh kan punya banyak pembaca yang mungkin kadang seumuran aku atau di bawah aku. Mereka ya cuman cerita, aku bingung nih Kak harus mulai dari mana, aku bingung harus buat apa. Jadinya karena bingung itu ya aku paling rebahan aja di rumah. Dan itu yang suka bikin aku sedih karena semua toolsnya tuh sebenarnya udah ada di depan mata gitu. Bahkan aku waktu buat Rintik Seduh aku nggak pakai laptop, aku cuma pakai HP iPhone 5 aku yang super lemot ketika itu. Karena aku pikir it's not about tools but it's all about here. Jadi semua tuh sebenarnya ada di sini. Dan sayang banget kalau sudah dikasih benefit
macem-macemnya nih, ada banyak platform yang begitu mudah yang bisa diakses gratis, terus kita masih nunda-nunda gitu yang pada saat itu aku pikir gitu, ini kalau ditunda-tunda terus kira-kira kapan nih jadinya gitu. Iya. Jadi aku pikir ya udah dimulai aja, mau nanti itu akhirnya gimana, mau jadi apa, yang penting aku udah mulai saat itu karena kebanyakan bertanya gimana-gimana tuh buang waktu sih menurutku. Oke, menarik sekali ya. Berarti tinggal bagaimana mendorong dan memotivasi diri untuk ayo segera jalan, Ya. karena tools sudah ada. Nah, mungkin biar teman-teman lainnya termotivasi juga untuk ayo segera jalan. Saya pengen bilang semangat, tapi tadi di podcastnya bilang semangat itu klise ya. Ayo semangat gitu. Mungkin Sana bisa cerita dalam sehari Sana mengalokasikan waktu untuk menuangkan ide-idenya tuh berapa? Mungkin bisa cerita sehari-hari ada berapa waktu atau bagaimana mengatur jadwal dari Sana sendiri supaya teman-teman lainnya yang lagi mendengarkan tuh juga ikut, oh iya ya harusnya kayak gini nih gitu. Sebenarnya kalau untuk pembagian waktu, aku bukan orang yang terstruktur dan bisa buat jadwal. Aku sebenarnya sangat berantakan, Kak. Aku tuh sering orang-orang minta tips ke aku, Kak, Ya. gimana sih caranya bagi waktu supaya ngerjain ini aman, ngerjain ini juga bisa. Aku selalu nggak bisa jawab karena aku anaknya berantakan sebenarnya. Dan mungkin caraku mengendalikan itu adalah aku tahu prioritasku gitu. Aku tahu bahwa mungkin sekarang aku punya rintik seduh, aku punya tanggung jawab untuk mengupload podcast Ya. satu minggu episode. Dari situ aku ngerasa, wah ada orang yang lagi nungguin karyaku nih. Berarti ada kesenangan yang harus kukorbankan, misalkan ngobrol sama teman atau rebahan yang gak penting atau tidur yang terlalu lama, tidur cepet. Jadi itu yang mungkin aku harus ambil, misalkan jam tidur, atau harusnya aku bisa nongkrong sama temen, aku nggak bisa. Harusnya aku bisa main-main, aku nggak bisa karena ide-ide itu tuh it's just happen. Jadi aku nggak pernah berusaha untuk nyari untuk dapetin ide itu tiba-tiba ada aja, kayak misalkan aku lagi scrolling Twitter atau cek-cek komentar di Instagram atau aku lagi baca buku. Dari situ biasanya aku nemuin, oh iya ternyata dari buku yang aku baca dan situasi sekarang di generasi milenial dan Gen Z ini ternyata bisa kita gabung ini. Ternyata keresahannya tetap sama, cuman mungkin pembawaannya aja beda. Dari situ baru aku, oh kayaknya ini bagus deh untuk dibahas di sosial media saat itu. Jadi gitu. Nah, untuk kan jadinya sepertinya ada semacam banyak media nih, platform digital yang dikelola oleh Sana sendiri. Bagaimana Sana bisa mungkin juga memberi tips kepada teman-teman lainnya, oke yang ide ini kayaknya cocoknya untuk podcast deh, ide yang ini untuk ditulis dan untuk buku, dan yang lainnya untuk media sosial lainnya gitu. Mungkin bisa dibagikan tips-tipsnya Sana. Sebenarnya sosial media tuh sama kayak kita mau cari passion kita apa, kan nggak semua orang tahu nih passionnya. Kadang saking ngerasanya, duh kayak gue nggak bisa apa-apa, atau kayaknya banyak nih yang bisa dilakukan tapi susah untuk milih gitu. Jadi aku pikir cara paling baiknya dengan mencoba semua dulu. Main di dalam platform itu, misalkan Twitter, di Instagram, atau di YouTube, atau di Wattpad, atau di Spotify. Itu kita main dulu, buat akunnya, main di situ. Kita perhatiin bagaimana orang-orang Twitter tuh bekerja, bagaimana orang-orang Instagram tuh berinteraksi, gimana YouTube tuh sekarang seperti apa. Apakah kita harus nurutin market dengan buat konten yang digemari, atau kita bisa mendobrak nih, bikin konten baru yang belum ada tapi kita punya manfaat value baik di dalam situ. Jadi kupikir kita nggak bisa ngebayang-bayangin kira-kira Twitter tuh pengennya apa, itu nggak bisa. Waktu aku akhirnya main lagi di Twitter setelah vakum beberapa tahun, itu tahun 2019, tahun lalu, waktu itu followersku masih 2.000 kalau nggak salah, terus tiba-tiba sekarang 2 juta. Karena sebelum akhirnya turun, aku riset dulu, aku benar-benar harus paham betul gitu orang Twitter tuh apa sih yang mereka bahas gitu, apa sih yang mereka resahkan, apakah yang aku tulis nanti akan cocok dengan Twitternya gitu, dan ternyata relate, ternyata contactable dengan mereka. Dan ternyata aku baru sadar,
pembacaku di Twitter dan di Instagram itu berbeda, karakternya berbeda, dan itu baru bisa kita tahu kalau kita memang main betul di situ, tahu trendingnya apa, siapa tokoh-tokoh yang punya banyak pengikut di sana, bagaimana dampak mereka, bacain komennya. Jadi memang harus aktif sih. Untuk saat ini untuk mengelola segala macam produk tersebut, Sana ada tim tersendiri yang mendukung Sana atau semua masih dilakukan sendiri oleh Sana? Sebenarnya, ini tuh sering aku bahas sama sahabatku penulis Iya. juga namanya Syahid, bahwa jadi penulis itu sebenarnya pekerjaan paling kesepian di dunia. Pekerjaan yang, nggak bisa minta tolong, eee, nggak kayak kalau kita di kantor misalkan kita bingung terus kita bisa nanya nih, "Ini gimana sih, bisa bantuin nggak?" Kalau nulis buku kan enggak kan, Iya, Kak. iya. Aku nulis gini, yang tahu ceritanya aku, yang tahu, bab selanjutnya tuh aku. Iya. Jadi, setelah bikin tim, aku honestly punya tim, terlebih aku, bikin podcast juga, jadi aku butuh banget. Heeh. Cuman ya karena terbiasa sendiri dan aku termasuk orang yang cukup batu dan keras kepala, jadi kalau soal ide, soal bikin, karya, Heeh. proses kreatifnya itu sebenarnya kebanyakan tuh aku sendiri gitu. Jadi mereka, timku mungkin ngurus-ngurus yang kayak mungkin merchandise-nya, tentang, mekanisme blog aku atau perintilan yang lain. Jadi Iya. kalau untuk nge-handle, yang harusnya aku handle masih aku, karena jadi bingung untuk minta tolong tuh minta tolong yang mana ya, saking aku kebiasaan nge-handle sendiri gitu. Iya. Iya. Menarik ya, pengembangannya udah sejauh itu gitu. Itu yang saya kagum dengan generasinya Sana yang wah, pikirannya tuh sangat kreatif, sangat cepat, dan sepertinya sangat tech savvy ya, yang sangat bisa menangkap peluang perkembangan teknologi yang saat ini sudah begitu pesatnya. Eh, Selain itu, hal yang membuat saya kagum juga, Sana juga menggambar ya? Iya. Iya. Nah, kemudian penggabungan antara visual dengan garis-garis warna yang naif, dengan tulisan-tulisan yang ringkas, menjadi ciri khas Sana juga gitu, selain tulisan gitu. Saya rasa seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ketika itu Sana merancang trademark ini, dan kemudian bagaimana cara membaca pasarnya, bahwa oke, berarti pembaca aku, fans aku, market aku tuh ada di misalnya ya generasi Z atau milenial atau gimana gitu. Mungkin bagaimana Sana bisa secerdas itu menangkap trademark ini yang mungkin bisa eh, dicontoh oleh teman-teman lainnya yang ingin mengembangkan kreativitasnya juga seperti Sana. Well, sebenarnya rintik seduh, apa yang ada di rintik seduh sebenarnya mungkin sana setiap hari. Jadi Mm-mm. apa yang sering kulakukan atau apa yang sangat suka untuk kulakukan itu bentuk cerminannya ada di rintik seduh. Seperti halnya kayak gambar. Ya. Aku tuh punya kebiasaan unik dari kecil, kalau lagi marah atau lagi sedih itu pasti aku akan berusaha untuk mencoret-coret kertas, jadi bentuk yang enggak beraturan. Kemudian ada karakter yang muncul dari sana. Ya. Jadi, biasanya misalkan aku gambar apapun mungkin itu terlihat coret-coret, tapi aku bisa ngedapetin sebuah karakter yang nantinya aku taruh di sosial mediaku. Nah, beberapa tahun terakhir aku baru taruh, karakter Emblo dan Matu di Rintik Seduh, itu karakter yang kuciptakan ketika aku lagi marah dan sedih. Dan kupikir aku ngerasa tulisan tuh kalau berdiri sendirian, kayaknya dia tuh terlalu terlalu kesepian dan kesannya tuh nggak punya temen gitu, dan aku mau, apa ya, menemani tulisanku dengan gambar yang kubuat sendiri. Dan, dari gambar itu kadang aku nggak perlu nunjukin bahwa ini tulisannya Rintik Seduh loh, ini punyanya Rintik Seduh loh Iya. gitu. Jadi orang udah tahu duluan ketika ngelihat gambarku. Jadi orang ngelihat gambarku tuh udah pasti tahu, oh ini pasti Rintik Seduh. Jadi aku Iya. udah jarang banget ngasih kredit strip Rintik Seduh lah atau apa. Cukup dengan gambarku tuh pasti orang akan lebih mengingat gitu. Dan karena aku tahu anak-anak milenial tuh seumuran aku juga, dan mungkin kegelisahan dan keresahannya mirip-mirip. Jadi apa yang aku buat tuh pasti mereka relate, karena ya
permasalahannya pasti di situ-situ aja, Iya. cuma tinggal aku gimana supaya membuat literasi dan tulisan-tulisan yang tadinya terlihat membosankan atau boring gitu jadi Mhm. sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Iya. Kegelisahan anak sekarang seperti apa sih? Rintik tadi kan bilang yang bisa Eh, relate gitu. Pengen tahu saya. Ini sebenarnya lucu, Kak. Jadi Heeh. aku tuh sama pembaca itu aku tuh kan sebenarnya nggak punya sekat ya. Jadi Iya. aku sama mereka tuh bener-bener kayak temen. Heeh. Sosok teman yang nyebelin lah gitu. Aku tuh ketua gengnya ceritanya. Dan mereka setiap hari tuh ngeluhnya ke aku. Iya. Jadi mereka sering banget ngelaporin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dilaporin ke orang yang mereka belum pernah ketemu gitu di Iya, sosial iya. di dunia nyata. Dan dari situ aku ngerti bahwa oh ternyata anak-anak ini masalahnya berat juga ya kayak, Mmm. yang harus, "Lapor Kak, lapor Paus," aku dipanggilnya Paus, "Lapor Paus hari ini aku, gagal masuk, SMA ini aku harus gimana?" Atau, Iya. "Lapor Paus ternyata yang aku kerjain, nggak sesuai dengan yang kuharapin," atau Mhm. soal percintaan lainnya kayak, "Lapor Mhm. Paus hari ini aku habis diputusin sama temenku sendiri," misalkan Mhm. gitu. Jadi Mhm. dari situ aku ngerasa relate ngerasa deket sama masalah mereka karena Mhm. mereka langsung cerita itu ke aku. Iya. Ya dan aku pikir itu, keberuntunganku banget punya pembaca yang mau mau segitu ceritanya sama aku, jadi Mhm. mungkin itu. Itu ya. Tadi juga, Mhm. Sana cerita bahwa karena marah dan sedih kemudian memunculkan gambar-gambar tadi yang di-create oleh Sana. Biasanya yang bikin marah dan sedih Sana apa sih? Mmm, Paling sering tuh mungkin aku tuh sebenarnya tuh sering marahnya karena ngerasa ini it's funny actually, aku tuh ngerasa jadi gini Kak, waktu aku awal buat Rintik Seduh, aku kan Mhm. nggak mungkin lah berekspektasi bahwa Iya. aku akan menjadi, orang yang punya 2 juta followers, dikenal segitu banyak orang Iya. gitu. Jadi I'm not prepared untuk itu. Dan sering bikin aku marah dan sedih ketika aku ngerasa it's too crowd, itu terlalu ramai, itu terlalu berisik, itu terlalu saking tadinya Rintik Seduh diciptakan untuk aku membuat ruang untuk diriku sendiri, Mhm. alter ego lah istilahnya. Mhm. Lalu sekarang ternyata, ruangan itu diisi banyak orang dan sering bikin aku marah ketika mereka nggak mau paham gitu. Misalkan Mhm. orang-orang yang baru kenal aku ngerasa, "Kak, kok nggak update lagi sih?" Atau, "Kak, kok sepi sih Instagram-nya? Kak, bisa nggak bikin tulisan yang kayak gini?" Jadi hal-hal kayak gitu yang suka bikin aku gimana ya, kayak I made Rintik Seduh for myself dan Ah. orang-orang yang ada setelahnya itu adalah penikmat yang mungkin kebetulan punya punya, hubungan yang ternyata Iya. relate sama aku. Jadi, Mmm. ya sering bikin sedih karena ya kita nggak bisa nyenengin semua orang dan itu Mhm. yang lagi berusaha untuk kumaafkan aja sih. Nah, kira-kira, semakin ke sini menurut, Sana karakter pembaca muda terutama ya saat ini tuh seperti apa sih? Apakah semakin needy seperti tadi, "Kak, bikin karya kayak gini dong," atau apa gitu. Mhm. Apakah ada perubahan yang, Sana apa ya, mungkin, pandang gitu bahwa kayaknya dulu pembacaku nggak seperti ini, terus kemudian Mhm. semakin pelan-pelan berubah gitu atau gimana? Sebenarnya karakter anak-anak, pembaca-pembaca muda tuh seperti apa? Sebenarnya mereka tuh, pengennya, dibuatkan lifestyle sendiri. Jadi Oh, anak-anak oke. muda ini pengen ada penulis yang khusus untuk, menuliskan apa yang mereka inginkan gitu. Mmm. Sedangkan menurutku, perkara menulis tuh lebih lebih privasi daripada itu, lebih personal daripada untuk nurutin sebuah market menurutku. Iya. Dan itu sebenarnya alasan kenapa waktu itu aku cabut dari sebuah platform, Mhm. karena di sana aku, terlalu banyak orang kasih saran lama-lama jadi kayak merintah gitu untuk aku bikin nih, untuk harusnya begini dan Iya ya, sedangkan orang menulis itu kan berarti kan bebas kan untuk menyampaikan gagasan dan suaranya. Jadi, betul. aku sering mengedukasi, pembacaku Heeh. bahwa kalau kalian cari buku yang seperti ini, ada loh buku yang lebih bagus, yang menceritakan itu, Mhm. yang menceritakan tentang itu Mhm. dengan cara bercerita yang luar biasa. Makanya aku Mhm. buat Instagram yang namanya Left the Book.
Itu aku kasih rekomendasi buku-buku yang sudah aku baca yang mungkin akan mereka mereka baca nantinya karena, eee, banyak anak-anak muda yang suka baca tapi mereka nggak tahu harus baca apa. Dan itu aku Mmm, juga baru tahu Kak ketika heeh, banyak orang baru pertama kali baca itu dari buku aku. iya. Itu bikin aku sedih banget karena, "Terus selama ini baca apa? Ya selama Oh, ini nggak ketemu orang kayak Kakak yang nggak pernah, kasih tahu loh, ada loh buku sebagus ini." Jadi iya, aku sama pembaca-pembacaku tuh ya maunya saling gitu. Aku nggak mhm, mau mereka cuma baca buku aku doang, mmm, cuman baca buku yang mereka pengen baca doang. mhm, Padahal kan semua semua ilmu tuh ada di macem-macem buku. Makanya mhm, itu yang lagi berusaha aku bawa ke mereka dan I know it's not easy, tapi mhm, kalau nggak dimulai juga, kalau keburu, "Aduh kayaknya susah deh, aduh kayaknya nggak mungkin deh anak zaman sekarang suka baca buku," itu kayaknya juga jadinya makin mustahil, makanya aku iya, tetap mencoba itu. iya. Nah, untuk itu, kira-kira apakah menurut Sana, kira-kira medium digital itu, lebih bisa menjadi semacam perantara atau solusi buat teman-teman Sana dan pembaca Sana untuk, membaca buku gitu ketimbang buku fisik atau mereka sebenarnya nggak masalah dengan apa ya, platform apapun sebenarnya mereka juga don't mind untuk baca buku fisik. Seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya untuk dikenalin dulu Mhm. tuh anak-anak, milenial dan Gen Z ini tuh sebenarnya maunya dikenalin dulu Oh lewat gitu. ya tentu saja dari HP, Mmm, dari sesuatu yang mudah mereka raih mhm, karena nggak semua orang, aku bahkan tahu tipe-tipe pembacaku yang mampu untuk membeli buku atau tidak, atau mampunya mhm, dia beli buku pre-love mhm, atau mereka, senang baca buku tapi nggak punya, iya, cukup biaya untuk itu mhm, dan itu aku selalu nge-share ke mereka gitu, "Ada loh caranya, mhm, ada nih toko-toko buku yang suka pre-love gitu, iya, atau ada diskon-diskon ini." Jadi, setelah aku kenalkan gitu mhm, tentang buku yang selalu kubaca, aku ceritain betapa aku cintanya kepada dunia buku, mhm, mereka jadi punya rasa kepo dulu nih untuk, oh, "Oh ternyata ya ada ya orang segitu cintanya sama buku. Oh ada ya, orang yang sampai sebegitunya sama buku." Dari mhm, rasa kepo itu mereka akan cari mhm, tahu. mhm, Mereka akan cari tahu, "Oh ternyata ada buku ini, oh ternyata kalau mau baca gratis di sini, oh ternyata ada mmm, buku murah di sini," mhm, gitu. Jadi sebenarnya anak-anak muda ini tuh perlu digiring dulu Kak, untuk mmm, diajak, "Ayo kita kita ada nih, dunia menyenangkan yang mhm, namanya buku, di mhm, mana nggak kalah seru loh sama sama nonton film, sama nonton video, iya, nonton short film, dengerin mhm, lagu, itu nggak kalah seru." mhm. Jadi mungkin itu sih. Dan itu memerlukan sosok seperti Sana yang sekarang sudah sangat inspirational buat mereka gitu untuk menggiring teman-teman, Gen Z ini untuk baca buku. Menurut saya Mungkin seperti itu loh. sebenarnya gini Kak, Heeh, kita kan kenal nih kalau di Instagram tuh kenal dengan, namanya kena racun gitu. Kadang mungkin, influencer itu dalam bentuk, ngeracunin soal skincare atau iya, mungkin, handphone baru atau, games baru gitu mhm, dan aku kebetulan memang pahamnya itu di bidang buku, jadi mhm, aku harus, meracuni mereka ya dengan mhm, buku. mhm, Untuk akhirnya besok mereka ke toko buku, beli buku dari apa yang aku udah sharing sebelumnya. Jadi mhm, mungkin sebenarnya konsepnya ya sama-sama aja dengan influencer yang ada iya. gitu, cuman mungkin aku di bidangnya buku. Nah, kira-kira untuk saat ini racun buku apa yang ingin disampaikan Sana? Misalnya, kayaknya untuk momen saat ini apalagi masa pandemi, COVID, di mana teman-teman yang mungkin dulu anak-anak muda kan dengan mudahnya bisa kumpul bareng ya, sekarang Mmm. jadi harus jaga jarak dulu, harus juga mengikuti prosedur kesehatan gitu. Nah, kira-kira buku buku apa yang menurut Sana direkomendasikan buat teman-teman? Kebetulan aku lagi baca buku editorku, waktu kemarin setelah selesai baca Murakami yang Mhm, cerita dia soal lari, aku baca mhm. buku editorku judulnya Tokyo dan Perayaan Kesedihan. Ya, Apa namanya, itu cerita cerita tentang seorang perempuan yang akhirnya ke Tokyo untuk iya, menghibur diri dia yang sedih, terus ketemu mhm, orang dan aku sebenarnya udah, ada sekitar 10 mhm, atau 10 atau lebih, pembacaku yang akhirnya ke toko buku untuk beli buku ini, mhm, karena memang banyak kutipan-kutipan yang akhirnya aku foto terus aku taruh di Instagram dan ternyata mereka
"Ih, buku apa tuh Kak? Ih, Iya, kok bagus sih Kak?" Jadi iya. dari situ ya mereka besoknya ke toko buku terus beli, terus dibaca, bahkan cuman sekali duduk bisa bisa dibaca selesai. Mhm, Dan dari situ pasti mereka akan, "Kak, ada nggak buku lagi yang kayak gini? Kak, ada mhm, nggak buku yang ceritanya mirip-mirip kayak gini?" Dan mhm, biasanya dari situ aku langsung kasih tahu mereka, "Ini loh ada buku ini, mhm. kalian bisa baca buku buku yang mungkin lebih dari ini." Seperti Iya, misalkan Enadini yang keberangkatan sudah sastra tapi masih masih ringan untuk dibaca. Dari situ mungkin aku ajak-ajak mereka untuk baca buku yang lain. iya, menarik ya. Nah, kemudian ini satu, hal lagi yang tadi saya sempat sambil nyetir gitu dengerin podcastnya Sana gini, ketika, di bagian ketika Sana cerita tentang bahwa bertemu seseorang yang, yang dulu seseorang ini sama karakternya tapi justru hanya berakhir cepat setahun atau apa, kemudian justru dengan orang yang sangat berbeda, Sana Mhm. bisa lebih get along gitu sampai sekarang gitu. Nah, kira-kira misalnya ketika Sana sharing tentang perasaan atau cerita cinta atau asmara, kira-kira bagaimana reaksi apakah pada saat itu ketika membuat produk, podcast ataupun tulisan, kira-kira, "Wah nanti mama tahu deh, wah nanti keluarga tahu deh," gitu. Sempat ada kendala kayak gitu nggak sih? Atau justru, "Ah udahlah biarin aja aku cerita aja kayak diary," gitu. Kira-kira Mhm. kendala-kendala apa yang muncul kemudian ketika dalam posisi Sana yang sekarang sudah sangat populer, inspirasional, kemudian baru, keluarga bagaimana, tanggapannya dan responnya? Sebenarnya kalau orang-orang di rumah tuh Mhm, karena taunya aku berkarya iya, dan mereka tuh taunya, Rintik Seduh itu kreator fiksi, iya, dan emang orang-orang di rumah tuh suka baca buku semua. heeh, Jadi ya mereka nganggep apa yang aku ceritain tuh ya karangan aja gitu, Kak. Jadi oh, sebenarnya mereka tuh sebenarnya bukan fans sejatinya Rintik Seduh, apalagi mamaku. Beliau adalah, hater sejatinya Rintik Seduh, pengkritik nomor satu, di mana aku tetap aja selalu ada salahnya, kurangnya, di mana, "Ini harusnya begini, ah masih iya, jauh iya, lebih bagus, nggak apa, masih jauh lebih bagus buku yang Ibu mhm, baca." Jadi, dari situ aku selalu bikin aku kayak, "Oh ya berarti harus berkarya lebih baik lagi." Jadi kalau untuk ketahuan ibu atau bapak tuh heeh, kayaknya enggak sih, karena mereka yang nganggepnya anaknya ya senengnya ngayal, ngarang, ngomong, ngarul, ngidul, jadi heeh, nggak pernah takut ketahuan. Kecuali mungkin orang yang kubahas kali ya, Kak, iya, karena kan ya mereka mendengar juga jadi ya kadang tiba-tiba nge-WhatsApp kayak, mhm. Nih gue bukan?" Gitu. Jadi suka banyak korban sih untuk dibicarakan. Justru malahan sekarang banyak orang pengen jadi korban untuk dibicarakan Sana nih kayaknya. Gitu. Aduh jangan deh, udah cukup terlalu banyak. Oh, gitu ya. Kemudian ini Sana, saya juga kagum dengan kolaborasi Sana dengan almarhum Pak Sapardi ya. Mungkin bisa diceritakan, latar belakang dari proses kolaborasi ini yang kemudian betul-betul mewakili apa yang dinanti oleh para penggemar sastra bahwa ada kolaborasi generasi, yang, mungkin senior dengan yang junior dan kemudian mewakili sebuah, perkembangan situasi, yang sebenarnya juga sangat menarik buat, para pembaca literasi dan puisi di Indonesia gitu. Sebenarnya pada akhirnya, aku tuh mengiyakan ajakan, Mhm, Pak Sapardi waktu mhm, itu karena aku ngerasa sangat nggak layak, maksudnya aku masih harus belajar banyak kalau harus, akhirnya, menulis bareng dengan Pak Sapardi, iya, dengan idola yang akhirnya membuatku jatuh cinta pada dunia sastra waktu SMP kelas mhm, 2 dari mmm, Puisi Hujan Bulan Juni. iya, Aku mikir lama banget untuk akhirnya, "Duh, ini apa kata orang? Apakah Rintik Seduh bisa heeh, nulis bareng Pak Sapardi?" iya, Karena aku udah siap untuk nerima segala macam, kritik itu gitu. Tapi sekali lagi aku mikir bahwa ya harus ada orang yang mengenalkan karya-karya Pak Sapardi terhadap, generasi-generasi di bawah aku yang ternyata masih banyak banget, Kak, yang nggak tahu gitu, nggak tahu mhm, siapa itu, Chairil Anwar, apa yang dibuat, nggak tahu Hujan Bulan Juni itu puisi apa, nggak tahu ternyata Hujan Bulan Juni itu ada novelnya. Dari mhm, situ aku ngerasa bahwa,
wah ini ada tanggung jawab aku di mana ini pembacaku nih harus tahu bahwa ada penulis legenda yang karyanya tuh luar biasa, yang mereka harus baca gitu. Iya. Dan kupikir cara yang paling tepat mengenalkannya adalah membuat karya yang paling dekat dengan mereka, yang ketika mereka baca tuh nggak terlalu nyastra banget, nggak terlalu sastra yang berat, dimana kan anak-anak muda tuh taunya sastra itu tebel, yang bahasa sulit dipahami, yang membingungkan. Padahal seperti kita tahu Pak Sapardi adalah sosok sastrawan yang begitu sederhana. Saya sering banget jealous bagaimana bisa menulis sederhana, seringan, tapi sebagus itu gitu. Tapi Dan dalam dari ya. situ kepikiran bahwa ya udah akhirnya ya udah Pak, ayo Pak kita buat, tapi ya mohon maaf saya bisanya ya cuman begini, saya adanya begini, yang seperti Bapak lihat saya di tulisan saya ya seperti itu gitu. Iya. Kemudian Pak Sapardi ternyata adalah sosok orang yang sangat mau belajar, yang nggak takut untuk nggak malu untuk ini update-nya gimana San, ini gimana caranya San. Jadi sebenarnya Pak Sapardi banyak nanya ke aku Kak. Jadi anak-anak muda senengnya apa, mereka lagi ngerasain apa, contoh tulisannya seperti apa. Jadi Pak Sapardi bilang, kamu jangan berusaha untuk menyamakan kamu sama saya, biarkan saya yang ngikutin gitu. Iya. Ya, dan benar juga kalau saya harus ngikutin Pak Sapardi kayak bukunya nggak akan selesai. Dan akhirnya kita buat semenarik mungkin dan sesederhana mungkin untuk akhirnya anak-anak muda yang walaupun SMP pun bisa baca. Itu sih sebenarnya. Berapa lama proses waktu itu yang dijalani bersama beliau? Kurang lebih 1 tahun Kak. 1 tahun ya. Tektokannya gitu ya untuk saling Iya. membaca masing-masing karya ya. Kira-kira momen apa yang paling berkesan dan sampai sekarang melekat di hati Sana terhadap sosok Pak Sapardi? Sebenarnya waktu soal gambar sih Kak. Pak Sapardi kan menggemari gambarku yang julek pol itu kan. Yang padahal saya tuh udah bilang, Pak ini kita bisa loh Pak minta siapa yang gambar gitu gitu yang lebih keren. Terus Pak Sapardi bilang, enggak, harus kamu yang gambar, orang kamu kok yang nulis gitu, kamu yang ngerti, cuman kita yang ngerti ada apa di dalam buku ini gitu. Terus akhirnya, iya Pak saya tahu Pak, cuman gambar saya begini doang, apa sih yang nggak akan pantas untuk menggambarkan tulisan yang seindah ini Pak. Tapi Pak Sapardi bilang, ya pokoknya kalau gambarnya nggak kamu, buku ini nggak terbit gitu. Jadi akhirnya dengan berbekal grogi dan ngerasa apakah am I worth it for this gitu, akhirnya ya udah Pak saya coba gambar, tapi kalau Bapak ngerasa kurang oke atau kita harus cari orang lain, saya oke banget Pak, nggak apa-apa. Terus akhirnya ya wes kamu gambar dulu. Akhirnya aku coba gambar untuk cover di depan dan beberapa gambar di dalamnya. Ternyata Pak Sapardi suka banget, akhirnya kita pakai gambar itu sih sangat berkesan karena akhirnya ada orang yang bilang Sana bisa gambar, karena yang aku gambar tuh kayaknya ya udah gitu aja gitu loh Kak. Tapi Pak Sapardi sangat mengapresiasi, yang membuat aku sangat senang. Aduh, aku juga jadi ikut seneng dengernya. Sana, tadi dengan perkembangan yang sudah dijelaskan Sana tentang platform digital, itu kan berarti menunjukkan bahwa dunia perbukuan, dunia konten tuh telah bergerak sangat jauh dan pesat ya, apalagi seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, terutama dari masa-masa sebelumnya ya, mungkin generasi saya mungkin udah cukup nulis, dicetak, kemudian ditaruh di toko buku gitu aja gitu. Itu aja udah seneng gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Sana sendiri dengan perkembangan generasi sekarang, cara membaca, platformnya, dari sisi marketing dan bisnis, kira-kira Sana ada masukan nggak untuk para penerbit dan mungkin industri penerbitan, cara terbaik untuk memasarkan konten-konten ataupun tulisan penulis seperti Sana ini gimana nih? Cara terbaiknya? Cara terbaiknya Masukan buat mereka sebenarnya gitu. Untuk ada di industri ini marketing terbaiknya sebenarnya jadi berbeda sih Kak.
eee, aku sudah tahu gimana rasanya berada di sebuah market yang semua sama. Jadi Hmm, market yang emang ngejualin bukunya yang begitu-begitu aja ya. gitu, yang nulisnya tentang buku-buku itu, Hmm, kontennya mirip-mirip, karakternya yang harus ada ini, yang sampai, mm-mm, aku sering dikomen, "Kak, ini kayaknya kurang kurang, cocok deh di platform ini, karena hmm, karakter ininya nggak ada, mm-mm, ceritanya begini, nggak ada cerita begininya, nggak ada konflik begini." ya. Dan dari situ aku jadi ngerasa, waduh ini berbahaya kalau, Mm-mm, generasi milenial dan Gen Z ini mm-mm, terus terpaku di mm-mm, circle yang, bacaannya itu aja. ya, Well, aku nggak bilang bahwa itu salah gitu, enggak. ya. Aku sangat berterima kasih kepada penulisan-penulisan seperti itu karena akhirnya membuat Gen Z jadi memandang buku menjadi sesuatu hal yang begitu friendly, yang begitu Mm-mm, mudah untuk diraih gitu. Tapi mm-mm, kalau harus selalu membaca tulisan yang itu terus, itu menurutku sangat disayangkan aja sih, nggak salah, mm-mm, cuman sayang aja karena ada, tiap pembaca pasti kan harus mengembangkan bacaannya gitu kan. ya. Jadi, mungkin penerbit harus mengerti itu Mm-mm, bahwa jangan nurutin marketnya terus untuk bikin buku yang udah segini. mm, Jadi menurutku jadi umur umur karyanya tuh nggak panjang gitu loh, Kak. ya. Jadi ya udah ketika lagi viral atau lagi in banget Uh-uh, ditulis, diterbitin terus ya udah paling umur bukunya setahun, habis itu orang mm, nggak ngomongin lagi. Jadi mm, menurutku harus berani untuk bikin warna baru, mm-mm, untuk bikin cerita berbeda dan mm-mm, jangan takut kalah saing aja di market karena ya. banyak pembaca yang membutuhkan warna baru itu dan kalau nggak dicoba kan kita nggak akan pernah tahu. Iya ya. Ini saran yang sangat tepat untuk para pelaku industri perbukuan saat ini, Sana, karena Hmm, terutama dengan pandemi toko buku tutup, itu ya. benar-benar masukan dari penulis seperti Sana ini sangat diperlukan gitu. Kemudian mengenai penulisan, kira-kira periode hidup apa yang paling sering menginspirasi Sana untuk Sana tulis? Apakah periode saat anak-anak, Hmm. remaja, atau dewasa? Mungkin proses, menuju dewasanya sih, Kak. Jadi, Oh, waktu gimana rasanya, sebenarnya kan gini, mm-mm, Rintik Sedih itu kan dibuat karena aku ngerasa nggak punya teman, mm, dan ternyata aku sadar sebanyak itu orang yang ngerasa nggak punya teman, dan mm, sepunya-punyanya teman pun pasti ada momen-momen ketika mm-mm, setelah pulang nongkrong, terus kita pulang ke rumah, di kamar kita ngerasa, "Duh sepi lagi nih iya, hidup," gitu, iya, kayak, "Aduh sendirian lagi," gitu, heeh, dan aku mau mengisi ruang itu dengan tulisan-tulisanku sebenarnya. Jadi mm-mm, kan berarti yang aku tulis nggak jauh-jauh dari situ. Jadi iya, proses aku menuju dewasa dan sembari aku menuju ke sana, aku membagikan itu kepada mereka. Jadi mm-mm, itu. mm-mm. Kira-kira dalam momen tersebut, saya tadi menangkap dari penjelasan Sana, eh, kesepian sendiri, dan Hmm. kemudian meskipun mungkin buat seumuran saya ngelihat anak-anak muda sekarang tuh sering nongkrong sih gitu, tapi kemudian ternyata Hmm. kok masih merasa sepi ya, masih merasa sendiri. Sangat sangat Sangat. sangat. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan eh, kondisi itu? Mungkin ini yang saya pernah berbicara dengan teman-teman di penerbit bahwa kebanyakan sekarang justru buku yang lebih laris itu tentang psikologis gitu, bagaimana Hmm. tentang memulihkan kondisi-kondisi depresi atau psikologis seperti itu. Nah, kira-kira Hmm. teman dalam dalam hal ini menurut definisi Sana seperti apa? Sosok seperti apa yang menurut Sana bisa atau bisa dianggap sebagai teman gitu? Mmm, Sebenarnya gini, aku nggak kaget ketika kenapa, akhir-akhir ini buku psikologi itu Ya, sangat laku ya, di pasaran karena, aku pun sendiri, terakhir, aku minggu lalu ke toko buku aku beli, sekitar 6 buku, tentang itu gitu, ya, karena yang kubutuhkan itu. mm-mm, Karena sebenarnya gini, Kak, eee, banyak anak-anak muda yang belum ngerti, sebenarnya buat apa sih mereka nongkrong, buat apa sih mereka ketemu teman, apakah hmm, cuman untuk ketawa ketiwi, apakah mm-mm, cuman untuk, ngebandingin hidup satu sama lain, apakah untuk, mm-mm, lomba-lombaan siapa yang paling hebat di antara ya, mereka. ya,
karena yang terjadi seperti itu gitu. Ya mungkin Mm-mm. kalau di seumuran kita udah jarang lah diketemuin toxic friendship, Iya. atau ketika kita nongkrong terus kita jadi ngerasa justru malah ngerasa tertekan. Heeh. Tapi anak-anak sekarang merasakannya Iya. itu kenapa mereka banyak mencurahkan isi hatinya di sosial media. Iya. Jadi senang-senang dulu nih di Mm-mm. tongkrongan, terus pulang, tapi abis itu di sosial medianya baru sedih, baru baru curhat segala macam. Terus nanti kok Iya. temennya komen, ih lo kenapa deh, perasaan tadi baik-baik aja, atau Heeh. ih kalau sedihnya di sini sih kok nggak cerita ke kita. Itu kan Iya. jadi sebenarnya jadi tanda tanya ya, Iya. maksudnya lalu apa yang dilakukan anak-anak itu ketika nongkrong atau ketika pergi ke mall untuk Heeh. hangout tuh sebenarnya ngapain? Apakah cuma untuk update selfie atau untuk update story gue Iya. lagi nongkrong di sini gitu kan? Iya. Itu sebenarnya jadi a big question gitu. Mm-mm. Makanya aku aku sendiri sering bilang ke mereka bahwa Mm-mm. kalau nggak ada manfaat baiknya, sebenarnya ya cara terbaiknya ya cabut gitu, Mm. tinggalin. Mm. Dan memang aku anaknya terbiasa sendiri dan Mm-mm. temanku sedikit, jadi aku cuma punya teman tuh 7 orang dari aku SD kecil itu, Iya. walaupun sempat harus terpisah waktu SMP beda sekolah, SMA beda lagi, dan Iya. akhirnya baru ketemu lagi sekarang ketika udah sama-sama umur 22 gitu. Heeh. Dan dari situ aku ngerti bahwa sosok teman itu bukan soal kita janjian hari ini pergi kemana tuh, Heeh. enggak, tapi sosok temen yang nggak perlu kita tanya gitu, nggak Heeh. perlu kita tuh nggak perlu ngerasa sungkan untuk cerita sama mereka, untuk tiba-tiba datengin mereka untuk cerita soal masalah kita. Bahwa Mm-mm. temen tuh sebenarnya yang mengerti sih menurutku, Mm-mm. yang nggak menghakimi, nggak menggurui, tapi selalu ada. Dan itu sebenarnya sosok yang ku buat di Rintik Seduh juga sih, Kak. Mm-mm. Nah, sebagai penulis Sana, Sana membaca ulasan tentang karya nggak? Ini kan sebenarnya juga problem semua penulis gitu. Ketika udah menghasilkan atau menerbitkan karya, kemudian waduh muncul ulasan. Hmm. Bagaimana Sana menghadapi ulasan baik itu yang buruk maupun yang baik gitu? Bagaimana cara Sana menghadapinya? Sebenarnya dengan kondisi Rintik Seduh yang punya banyak pembaca, Mm-mm. ulasan-ulasan yang sangat mengkritik menurutku Mm-mm. sangat jadi sekolah Iya. buat aku. Misalkan kayak di Goodreads, aku tuh bukan orang yang baperan sebenarnya, Kak. Heeh. Jadi kalau memang dikritik karena karyanya murni Heeh. atas dasar ini ceritanya kurang bagus karena ini Mm-mm. begini, atau enggak ini Mm-mm. ceritanya eh, harusnya begini begini gitu. Kalau di Mm-mm. Goodreads kan banyak kan komennya. Iya. Aku justru berterima kasih untuk itu, karena pembacaku kan nggak mungkin berani untuk nge-review seburuk itu soal aku gitu. Jadi kalau di Twitter atau di Goodreads aku sangat berterima kasih, karena itu jadi pembelajaran aku ke depannya, Iya. bahwa oh berarti ini yang harus aku perbaiki. Heeh. Oh berarti besok lagi yang kayak begini mungkin nggak perlu. Jadi banyak teman-teman yang baru mulai menulis Mm-mm. dan mempublikasikan buku pertamanya, kemudian dapat kritik dari orang-orang yang mereka mungkin nggak kenal, terus ngedown. Ya mungkin Heeh. saranku itu harus ditampung sih, karena itu akan jadi pembelajaran yang sangat penting. Iya. Karena kalau bikin karya juga perfect terus ya buat apa gitu, Mm-mm. nggak ya terus udah dong, selesai dong. Kalau karyanya selalu perfect kan jadi nggak ada Iya. challenge-nya. Jadi aku selalu memandang kritik-kritik dari orang-orang yang bahkan nggak pernah aku Mm-mm. kenal itu sebagai challenge untuk kedepannya sih. Mm-mm. Saat menulis ada nggak adegan atau apa ya proses tersulit yang pernah Sana alami gitu dalam sepanjang karir Sana sendiri? Pernah nggak ada momen-momen adegan tersulit yang harus ditulis, ataukah proses saat menulisnya itu yang momen tersulitnya? Pernah nggak? So far sih sebenarnya belum pernah sih, Kak, Mm-mm. karena aku kan ngerasa menulis itu kan hal paling seru, hal Mm-mm. yang paling have fun dalam Ya. hidup aku. Jadi yang aku tulis ya untuk kesenangan aku Mm. nggak pernah merasa terbebani. Mm-mm. Jadinya aku sering dibilang, Kak, Mm-mm. apakah pernah kena writer's block atau Iya. tiba-tiba bingung untuk nulis apa ya? Iya. Aku nggak pernah, karena aku nulisnya memang ketika pas pengen aja. Aku nulisnya ketika memang aku melihat atau merasakan sesuatu yang harus kutulis, ya Heeh. kutulis saat itu. Jadi nggak nggak pernah ngerasa stuck sih, Kak. Jadi tidak pernah menunda-nunda ya, ketika ide datang langsung
langsung ke Iya laptop. betul. Heeh. Itu kenapa jadinya sering kekurangan tidur tuh karena ide-idenya adanya waktu malam-malam gitu pas udah nggak dipanggil ibu untuk matiin TV. Jadi itu baru ada idenya di situ. Nah, kemudian ini mungkin pertanyaan yang sering diajukan kepada para penulis. Apakah Sana menyimpan rahasia-rahasia dalam karya Anda yang mungkin hanya cuma sedikit orang yang tahu gitu? Hmm, Atau sosok rahasia gitu atau apa gitu? eh kalau dijawab ketahuan dong ya gitu. Sebenarnya pasti tiap penulis punya rahasianya sih, Heeh. apalagi penulisnya masih seumuran aku gitu. Mm-mm. Jadi yang ditulis pasti kan dari lingkungan terdekat dalam hidup dia gitu, Iya. dan yang aku tulis sih sebenarnya dari orang-orang yang terdekat aku, dari orang yang aku kagumi. Mm-mm. Jadi sebenarnya rahasianya jadi rahasia umum sih, mungkin sosoknya aja yang nggak pernah orang-orang tahu. Oh. Tapi nggak jadi rahasia lagi Kak, karena yang ditulisin pun sudah baca, jadi Mm-mm. aku udah bebas aja. Gitu ya. Nah, jadi pengen tahu gitu siapa yang dirahasiakan ini, makin pengen tahu. Aku nggak berani bilangnya. Nah, kira-kira saat ini ya, menurut Anda ada nggak suatu hal yang Anda korbankan untuk menjadi penulis? Anda pernah nggak merasa begitu? Mungkin ya jam tidur dan main aja sih Kak, itu yang sangat aku korbankan, Iya. dan menurutku apapun Heeh. apapun yang dilakukan orang tuh kan pilihan yang Mm-mm. berarti harus ada yang dikorbankan gitu. Ya. Jadi ya ya selagi bisa dikorbankan kayak jam main yang nggak penting atau jam tidur yang bisa Mm-mm. nanti dulu, Ya. ya paling itu sih. Iya. Sana dengan banyaknya follower dan juga kemudian popularitas Sana saat ini, kira-kira apakah menurut Sana sendiri ini sudah masuk dalam ukuran kesuksesan sastra bagi Sana? Aku tuh sebenarnya nggak pernah punya goal sih Kak. Aku Mm-mm. nggak pernah ngerasa begini berarti Mm-mm. sukses, atau Mm-mm. em, sukses tuh berarti followersnya 2 juta. Aku nggak pernah memandang angka-angka itu sebenarnya, karena Mm-mm. aku ngerasa cita-citaku sudah terwujud itu sebenarnya 5 tahun lalu ketika akhirnya Detik Seduh tuh kubuat akun Ya, Instagramnya. ya. Sesimpel itu. Jadi apa yang kulakukan sekarang sebenarnya cuman terus mempertahankan apa yang sudah Mm-mm. kubuat gitu, mempertahankan cita-cita aku, karena Mm-mm. ternyata mempertahankan itu lebih susah daripada meraihnya. Jadi kupikir itu, aku nggak pernah punya cita-cita yang terlalu tinggi banget kayak oh berarti ini target gue harus 5 juta Ya. followers, gue harus ini. Enggak sih, aku ngerasa cita-citaku sudah selesai waktu ya aku buat Rintik Seduh, aku udah mulai menulis di situ, ya udah cita-citanya di sana selesai, tinggal terus diterusin aja. Sebagai penulis Sana, apakah Sana juga berteman dengan penulis-penulis lainnya, dan apakah mereka juga membantu Sana dalam menjadi penulis yang lebih baik atau mengolah ide? Apakah ada teman-teman penulis yang seperti itu? Sebenarnya kalau kita udah dalam acara festival acara gitu, festival literasi, kita kan pasti ketemu banyak penulis gitu, kayak misalkan ya kayak Syahid, Firsa, atau Boy Chandra, atau ya penulis-penulis yang digemari milenial sama Iya. kayak aku. Kita kalau ketemu tuh malah nggak pernah bahas karya sih, kita lebih bahas kayak ya sebenarnya lagi rame ini, Iya. menarik juga nih untuk kita bahas di tulisan kita atau di media kita gitu. Iya. Jadi ya seringnya bahas apa yang perlu dibahas bareng-bareng, yang sekiranya memang penulis-penulis ini memang juga punya porsi untuk ngebahas itu gitu. Paling itu sih Kak. Nah, sekarang pertanyaan mungkin yang menurut kalau buat saya menarik sih, yaitu pengen tahu kalau misalnya Sana memilih avatar atau maskot ataukah binatang, jenis apa yang paling menggambarkan sosok Sana? Avatar atau Paus apa? tentu saja, ikan Paus. paus. Kenapa? Mungkin bisa dijelaskan kenapa? Karena aku selalu pengen jadi ikan paus yang besar, Heeh. yang gagah, tapi dia kan kalau di antara lautan itu kan
dia kecil kan sebenarnya Iya. kalau dilihat dari lautan luas tuh dia kecil, Heeh. tapi paus tuh selalu sendirian gitu dan dia bisa survive. Kita kan jarang ngelihat segerombolan ikan paus bertuju berenang di laut, kan itu jarang banget. Iya. Jadi aku selalu pengen jadikan paus yang walaupun dia kecil di antara lautan luas, tapi dia tuh bisa survive dengan kegagahan versi dia sendiri. Itu sih. Iya, menarik ya pilihannya, sangat filosofis. Dan kira-kira karena ternyata saya sudah dapat kode bahwa nggak sadar ya bahwa kita sudah 1 jam ngobrol. Oh Harusnya ini ada iya. kopi, ada cemilan gitu ya kalau ketemu langsung ya. Sana, proyek masa depan terakhir ini, proyek masa depan yang paling Sana ingin wujudkan dalam dunia tulis menulis nantinya. Aku mau buat platform menulis untuk pembaca-pembacaku yang senang menulis, platform menulis dan membaca. Jadi di dalamnya, ya orang bisa menulis di situ karena sekarang kan baru website aja, baru Iya. blog aku dan sedang kukembangkan mungkin, setahun atau 2 tahun lagi bisa, diwujudkan. Iya. Karena aku mau teman-teman lebih mudah lagi menulis, dengan free tanpa pungutan biaya supaya literasi semakin dekat dengan anak-anak muda. Aku maunya begitu sih. Kira-kira mungkin ada komentar ataupun semacam kesan buat Sana yang bisa disampaikan kepada Jakarta Content Week, terutama dalam arti bagaimana Sana sebagai penulis melihat Ali Wahana. Misalnya apakah potensi sebagai penulis untuk dialihwahanakan ke dalam film, kepada musik, terus ke dalam platform lainnya, itu kedepannya bagaimana? Apakah momen Jakarta Content Week ini sangat diperlukan buat para penulis-penulis seperti yang lainnya gitu? Silahkan. Menurutku sangat penting karena harus banyak penulis yang belum diedukasi untuk tahu bahwa sebenarnya menulis tuh nggak cuma mentok di buku aja loh gitu. Menulis tuh bisa kita kembangkan menjadi banyak hal. Jadi film pendek, menjadi podcast karena memang kita berkaryanya di era digital ketika semuanya memang serba digital, buku aja bisa dibaca dari handphone gitu. Berarti kan soal alihwahana menjadi media-media yang baru tuh adalah sebuah kolaborasi yang sangat menyenangkan menurutku dan harus dicoba dan mau belajar hal-hal baru tuh sangat penting sih. Iya. Udah ada yang mengincar Sana untuk difilmkan nggak? Kira-kira nih. Bukuku yang Gizanan 1, 2, dan 3 sama yang Kata sudah produksi. Yang Kata sedang masuk proses reading. Aktor-aktornya sudah ada pemerannya. Kalau Gizanan harusnya tayang Juni kemarin, tapi karena pandemi mungkin kita undur ke Desember atau mungkin Januari. Itu sih. Saya nggak sabar pengen segera menontonnya. Thank Dari you. suara kemudian pengen visual, waduh itu pasti sangat mind blowing gitu buat saya dan juga penggemar-penggemar Sana lainnya. Terima kasih Sana atas waktunya dan kehadirannya sebagai speakers dan narasumber di Jakarta Content Week ini. Semoga kita bisa bertemu setelah pandemi dan bertemu secara fisik dan juga saya tunggu karya-karya Sana selanjutnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Litbit Jakarta dan terima kasih. Teman-teman sekalian, para peserta Jakarta Content Week, terima kasih sudah hadir dan menyaksikan acara From Bite Size to Life Size di acara section Litbit di Jakarta Content Week. Terus ikuti media sosial di Jakarta Content Week dan juga kunjungi website kami jakten.com untuk mendapatkan jadwal-jadwal selanjutnya dan juga acara-acara menarik lainnya hingga nanti tanggal 15 November. Saya sendiri, Dewi Ria Utari, mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dari Jakarta Content Week, yaitu dari NextDev Telkomsel dan kemudian dari HP, dari Kementerian Luar Negeri Jerman, dan juga dari Goethe Institut Indonesia. Dan Jakarta Content Week ini
diorganize oleh Frankfurt Buchmesse dan Yayasan 17.000 Pulau Imaji. Terima kasih atas waktu para peserta dan pengunjung Jakarta Content Week. Sampai bertemu lagi, tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Terima kasih.